Halo, selamat datang dalam perjalanan memahami salah satu warisan budaya Indonesia yang paling kaya, yakni wayang. Wayang lebih dari sekedar pertunjukan. Wayang merupakan cerminan jiwa, sejarah, dan nilai-nilai luhur masyarakat, terutama di tanah Jawa. Selama berabad-abad, wayang telah berfungsi ganda sebagai seni yang memukau dan sebagai medium komunikasi. Bagaimana kesenian bayang-bayang ini muncul dari tradisi kuno dan bertransformasi menjadi sarana dakwah yang cerdas? Maka dari itu, mari kita telusuri. Em, Akar wayang bersemayam jauh di masa prasejarah. Diperkirakan sudah ada sejak sekitar kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Jauh sebelum Hindu, Buddha, maupun Islam masuk ke dalam Nusantara, masyarakat Jawa syarat dengan kehidupan mistik. Awal mula wayang sangat erat hubungannya dengan pemujaan roh leluhur yang mereka sebut hyang. Untuk menghormati dan memohon perlindungan hyang, mereka melakukan berbagai cara, salah satunya melalui pertunjukan bayang-bayang. Pertunjukan bayang-bayang roh leluhur ini kemudian menjadi tradisi dalam masyarakat agraris. Ketika kebudayaan Hindu masuk ke Jawa, tradisi asli ini tidak hilang, melainkan melebur menjadi satu. Pertunjukan bayang-bayang kemudian dikenal sebagai wayang. Cerita-ceritanya beralih dari petualangan nenek moyang menjadi wira carita besar Mahabharata dan Ramayana. Pada masa ini, wayang berfungsi sebagai magis, mitos, religius. Orang-orang membuat bayangan terinspirasi dari bayangan manusia untuk membayangkan roh orang yang sudah meninggal. Wayang dengan bentuknya yang samar dan bergerak-gerak memang diartikan sebagai wujud bayangan yang tidak jelas atau samar-samar. Eh, kita masuk ke pembahasan wayang sebagai media dakwah Wali Songo. Perubahan besar terjadi ketika Islam memasuki Pulau Jawa. Para penyebar Islam, khususnya para Wali Songo, harus mencari cara agar ajaran baru ini dapat diterima oleh masyarakat yang kental dengan tradisi Hindu dan Buddhanya, serta animisme dan dinamismenya. Eh, Para Wali Songo ini melihat celah pada kesenian dan kebudayaan yang sudah melekat di hati rakyat. Di zaman Kerajaan Demak, pertunjukan wayang diubah fungsinya menjadi media dakwah, alat pendidikan, serta hiburan. Tokoh sentral dalam transformasi wayang ke yang dicampurkan melalui budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha, ini adalah Sunan Kalijaga. Beliau dipandang sebagai tokoh yang menghasilkan kreasi baru dalam kesenian wayang. Sunan Kalijogo dan Wali Songo menyempurnakan bentuk wayang, mengingat adanya larangan dalam Islam mengenai penggambaran yang menyerupai bentuk manusia. Bentuk wayang diubah menjadi pipih. Mereka tidak hanya mengubah bentuk, akan tetapi juga isi ceritanya. Di sini Sunan Kalijaga menciptakan lakon carangan yang memasukkan unsur akidah, ibadah, dan akhlak sesuai ajaran Islam. Upaya bagi dalang yang tak lain adalah Sunan Kalijaga itu sendiri bukanlah uang, melainkan kalimat syahadat dari para penonton. Yang paling jenius
Sunan Kalijaga memasukkan rukun Islam ke dalam tokoh sentral wayang. Pandawa Lima, Puntadewa, Sang Sulung melambangkan syahadat. Sifatnya yang arif, bijaksana, dan jujur. Sifatnya yang arif, bijaksana, dan jujur ini mencerminkan pengejawantahan syahadat yang mengilhami keadilan. Yang kedua, Bima atau yang sering disebut sebagai Werkudara, yang jarang duduk dan bahkan tidur sambil berdiri, mempersonifikasikan sholat, kewajiban yang harus dikerjakan setiap saat dan menjadi tiang agama. Selanjutnya Arjuna atau Janaka, yang jernih, halus perasaannya dan kuat jiwanya, melambangkan puasa. Di sini puasa menguatkan jiwa menghadapi cobaan. Sedangkan Nakula dan Sadewa, si kembar yang rajin bekerja, ini melambangkan zakat dan haji. Mereka mewakili orang yang giat bekerja, kaya dan dermawan, yang hartanya berfungsi sebagai sosial dan harus dizakati agar suci. Wayang, terutama wayang kulit di Jawa Tengah, sangat populer karena padat dengan nilai filosofis yang tinggi. Masyarakat Jawa memandang wayang sebagai kesempatan untuk melakukan pengkajian filsafi dan mistis, karena dunia pewayangan kaya akan lambang atau pasemon. Seluruh pagelaran wayang adalah merupakan cerminan totalitas proses kehidupan manusia. Kita dapat melihat fase-fase kehidupan dalam adegan utamanya. Jejer atau adegan pertama melambangkan kelahiran dan perkembangan masa kanak-kanak hingga dewasa. Perang gagal adalah perjuangan manusia muda menghadapi kesulitan. Sedangkan perang kembang adalah peperangan antara kebaikan dan keburukan yang dimenangkan pihak baik, melambangkan orang yang mengakhiri masa muda dan memasuki masa dewasa. Selanjutnya perang berubuh merupakan saat mencapai kebahagiaan hidup dan penemu jati diri. Tancap Kayon adalah penutupan, melambangkan berakhirnya kehidupan saat manusia kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di era sekarang, fungsi dan peranan wayang telah berevolusi. Meskipun dulunya berfungsi magis, religius, dan kemudian dakwah, kini wayang purwa digunakan sebagai media hiburan yang menarik. Wayang kini dikemas dalam berbagai format, menarik minat orang dari luar Jawa, dan dianggap sebagai kebudayaan yang unggul. Musik pengiringnya pun tak lagi hanya gamelan klasik dengan laras pelok dan slendro, akan tetapi juga dilengkapi musik modern seperti keyboard untuk efek suara yang lebih dramatis. Lebih jauh lagi, wayang kini juga berfungsi sebagai kritik sosial terhadap pemerintah, bahkan dengan tokoh cerita dan bahan wayang yang diubah. Namun fungsi utamanya tetap sebagai pelestari budaya lokal dan penyampai nilai-nilai moral kehidupan. Wayang merupakan bahasa simbol kehidupan. Ketika kita menonton wayang, kita tidak hanya melihat boneka kulit, tetapi masalah yang tersirat dalam tokoh pelaku. Kita diingatkan akan tugas manusia untuk memelihara, membina, serta memajukan negara, bangsa, dan kemanusiaan, yang dalam filosofi Jawa dikenal sebagai Memayu Hayuning Bawono. Warisan adiluhung ini terus hidup
beradaptasi dengan zaman, dan tetap menjadi jendela menuju kebijaksanaan hidup masyarakat Jawa. Maka sampai jumpa di perjalanan budaya berikutnya. Wayang itu berasal dari kata bayang atau bayangan ya, sebuah simbol tentang kehidupan manusia itu sendiri. Bayangan menggambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan antara terang dan gelap, antara kebaikan dan keburukan. Dan juga wayang bukan hanya cerita perang antara Pandawa dan Kurawa saja, tapi juga merupakan sebuah representasi dari perjuangan manusia melawan hawa nafsu, kesombongan, dan kebatilan. Dalam setiap lakon, dalang tidak hanya memainkan tokoh-tokoh saja, tapi juga menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai keislaman seperti etika, seperti itu juga. Terus seiring datangnya agama Islam, mulai menyebarnya agama Islam di Pulau Jawa itu, wayang menjadi sebuah media dakwah yang sangat luar biasa. Terkhusus juga pada zamannya para wali ya, yaitu terlebih khususnya itu pada masa Sunan Kalijaga. Jadi beliau itu memasukkan ajaran-ajaran Islam lewat cerita pewayangan itu, seperti nilai amar ma'ruf nahi mungkar, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dan dari sinilah muncul tokoh yang tidak hanya tidak hanya menghibur tapi juga mendidik seperti itu. Dalam jurnal yang saya ambil ini, yaitu yang ditulis oleh Raffi Pradipa dan rekan-rekannya, itu dijelaskan bahwa nilai-nilai filosofis wayang itu sangat penting untuk pembentukan karakter Gen Z Muslim di Indonesia. Nilai-nilai itu bisa kita temukan melalui tokoh-tokoh utama dalam pewayangan tersebut, terutama tokoh yang bernama Punakawan dan Pandawa. Jadi Punakawan itu ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Itu merupakan simbol kebijaksanaan rakyat yang kecil. Semar itu melambangkan sebuah kejujuran, kesederhanaan, dan kasih sayang. Jadi Semar ini bukan hanya pelayan para kesatria, tapi juga sebagai guru kehidupan yang mana mengajarkan makna rendah hati dan ikhlas seperti itu. Terus tokoh Gareng, yaitu dengan tangan bengkok dan kaki pincang, itu mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bertindak dan menghormati haknya orang lain. Terus ada juga Petruk. Yang namanya Petruk ini menggambarkan sebuah keceriaan dan kepedulian sosial, bahwa manusia sejati itu bukan yang sempurna, tapi manusia yang mau berbuat baik pada sesama. Terus ada tokoh lagi yang terakhir, yaitu Bagong. Bagong itu merupakan simbol dari keberanian dan sebuah kejujuran ya. Sifatnya yang lucu tapi kritis, mengajarkan kita untuk berani menegakkan kebenaran dengan cara yang benar atau yang bijak seperti itu. Lalu kemudian ada Pandawa 5, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa ya. Mereka adalah teladan bagi generasi muda. Yang pertama yaitu tokoh Yudhistira. Yudhistira ini orangnya jujur dan sangat bijaksana. Karena kebijaksanaannya itu, jadi
Yudhistira itu dilambangkan sebagai pemimpin yang adil seperti itu. Terus tokoh yang kedua yaitu Bima. Bima itu kan orangnya besar ya, jadi orangnya kuat dan tegas. Tapi hatinya itu lembut, yaitu mengajarkan untuk kita berani tapi yang berlandaskan kebaikan, berani ketika benar. Terus ada tokoh yang ketiga yaitu Arjuna. Arjuna itu penuh ilmu dan kerendahan hati, dan juga sebagai sosok yang rajin belajar. Terus tokoh yang keempat dan kelima yaitu Nakula dan Sadewa. Jadi Nakula dan Sadewa ini merupakan saudara kembar ya, saudara kembar yang tulus dan setia, dan menggambarkan pentingnya kerjasama dan kepercayaan. Dan dari tokoh-tokoh inilah kita itu bisa belajar bagaimana menjadi generasi yang kuat, berkarakter dan beriman. Jadi beberapa karakter tadi 5 itu, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, itu kita bisa dijadikan pedoman bagi kita karena melalui sifat-sifatnya yang bagus tadi. Generasi Z, Gen Z ya, yang kita kenal dengan istilah Gen Z, itu adalah sebuah generasi yang hidup di era digital, yaitu eranya kita sekarang. Jadi Gen Z ini tumbuh beriringan dengan teknologi, media sosial, dan informasi yang serba cepat seperti internet sekarang ya. Namun di sisi lain ada sebuah tantangan yang besar bagi generasi Z ini, yaitu hilangnya akar kebudayaan dan identitas kultural. Maka jurnal ini juga menegaskan bahwa wayang itu bisa menjadi penghubung atau jembatan untuk menguatkan kembali identitas budaya yang hilang tadi dan keislaman dari generasi Z ini. Melalui apa? Yaitu melalui nilai-nilai dalam lakon wayang tadi, seperti kejujuran, terus tolong menolong, tanggung jawab, dan keberanian. Intinya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi generasi Z ini, generasi muda ini dapat menanamkan karakter yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bahkan wayang ini bisa diadaptasikan ke dunia digital ya. Jadi generasi Gen Z itu bisa menggunakan kreativitas mereka dan teknologi itu untuk mempromosikan wayang melalui media sosial, bisa juga melalui animasi atau video edukatif seperti yang kami buat ini. Karena di era kita itu kan teknologi sudah canggih ya, informasi serba cepat, jadi memudahkan kita untuk bisa mengakses atau menyebarkan seperti yang saya buat ini sama teman-teman ini, membuat video edukasi seperti itu. Terus dengan begitu kan kita tidak hanya menonton wayang saja, tapi juga menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa. Wayang tidak hanya milik masa lalu, tapi juga milik masa depan juga. Jadi teman-teman, di balik tokoh-tokoh yang saya ceritakan tadi, seperti Semar yang katanya itu orangnya lucu, terus Bima tadi orangnya yang gagah, berani, terus Arjuna yang orangnya bijak, pintar, terus Nakula dan Sadewa tadi dengan kerjasamanya itu tersimpan sebuah pesan yang sangat dalam, bahwa sejatinya manusia itu manusia adalah yang mampu menyeimbangkan antara akal, rasa, dan iman.
Jadi wayang ini bukan hanya sekedar cerita kuno, tapi merupakan sebuah cermin kehidupan yang bisa menuntun kita menjadi manusia yang berbudaya dan juga berakhlak mulia. Sebagai generasi zaman sekarang, Gen Z ini, Muslim Gen Z yang Muslim di Indonesia ini, sudah saatnya kita itu mencintai, memahami dan melestarikan kebudayaan yang sudah mulai luntur seperti wayang ini ya. Bukan hanya karena warisan leluhur atau nenek moyang kita, tapi juga karena di dalamnya terdapat sebuah nilai-nilai yang membentuk siapa kita itu sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jaga warisan wayang ini, kita hidupkan kembali cahayanya di balik bayangan itu. Karena seperti kata para dalang, yaitu wayang bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebagai tuntunan ya, tuntunan menuju kebaikan. Mungkin sekian video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Di Indonesia ini sistem pendidikannya itu modern, yang dianggap terlalu berorientasi pada teori-teori barat yang sering melupakan nilai-nilai kebudayaan timur yang sebenarnya memiliki kekayaan moral dan spiritual yang tinggi. Dan wayang sebagai salah satu bentuk seni tradisional dipandangkan bukan hanya sebagai tontonan ataupun hiburan semata, tetapi wayang itu juga sebagai media Jawa. Wayang sudah ada jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Namun kedatangan Islam tidak menghapus seperti budaya-budaya Jawa seperti wayang, tapi justru memperkaya dan memberikan makna baru di dalamnya. Dalam tradisi wayang itu, terutama dalam lakon Serat Dewa Ruci, terdapat makna mendalam tentang pencarian ilmu dan perjalanan spiritual manusia. Tokoh Werkudara atau Bima menjadi simbol manusia yang mencari kebenaran sejati, sementara Dewa Ruci melambangkan pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Ketika bila masuk tubuh kecil melambangkan pengetahuan hakiki tentang Tuhan, kita Bima masuk kita tubuh kecil itu. Dewa Ruci itu bukanlah peristiwa fisik, tetapi simbolisasi perjalanan batin menuju pengetahuan tentang diri dan Allah. Disinilah letak nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan Islam mengajarkan bahwa manusia harus berusaha, berilmu, berserah diri, dan mengenal Tuhannya melalui kesungguhannya dan kerendahan hatinya. Dalam cerita wayang, kita juga bisa menemukan nilai-nilai tauhid yang sangat kuat, yang dimana tauhid uluhiyah
yang digambarkan lewat sikap para tokoh yang hanya berserah kepada kekuatan ilahi, seperti Krishna yang selalu berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan pertolongan, seperti Krishna yang selalu berdoa kepada Tuhannya agar mendapatkan pertolongan. Ada juga tauhid rububiyah, tampak pada kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaannya Allah. Sebagaimana kisah para dewa yang diturunkan karena kesalahan mereka, mengingatkan manusia kekuasaan dan keadilan Tuhan, sementara ubudiyah terlihat dalam perilaku berkudara yang menolak hidup berfoya-foya dan lebih memilih sederhana. Mencerminkan ketaatan seorang hamba yang tidak lupa diri dalam menikmati dunia. Selain nilai ketuhanan, wayang juga menanamkan nilai-nilai sosial, seperti dalam adegan Yudhistira menyebut Krishna sebagai tamu, tergambar adab menerima tamu dengan penuh hormat dan kelembutan, yang mencerminkan dari ajaran Islam tentang memuliakan tamu. Dalam adegan lain, ketika para dewa membalas budi berkodara yang telah menolong mereka, bersirat ajaran untuk selalu berterima kasih dan menghargai bagaimana orang lain. Semua ini adalah pelajaran moral yang nyata, menghormati sesama, menjaga hubungan baik, serta membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Seluruh nilai ini, tauhid sosial dan akhlak, menjadikan wayang sebagai cermin kehidupan manusia. Ia bukan hanya cerita heroik, tetapi juga gambaran perjalanan spiritual dan moral manusia mencari kesempurnaan iman. Wayang mengajarkan bagaimana berhubungan dengan Tuhan melalui ibadah dan doa, dengan sesama manusia melalui kasih sayang dan rasa hormat, serta dengan diri sendiri melalui pengendalian nafsu dan ketulusan. Dapat disimpulkan dari yang saya tadi ceritakan, bahwa kesenian wayang layak dijadikan sebagai media pendidikan Islam yang kontekstual dan kultural. Di dalam terdapat nilai-nilai universal yang mampu memperkuat karakter bangsa tanpa harus meninggalkan akar budaya. Karena itu penting bagi generasi muda untuk kembali mengenal wayang bukan hanya sebagai pertunjukan kuno ataupun hiburan, tetapi sebagai warisan spiritual dan moral bangsa
yang syarat maknanya itu memiliki nilai. Nah, wayang juga menunjukkan bahwa Islam di Nusantara bukan agama yang datang untuk menghapus budaya, bukan. Nah, melainkan agama datang untuk menyucikan dan menyempurnakan kebudayaan lokal yang ada di Jawa agar tetap hidup selaras dengan nilai-nilai agama.